Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kristus. Amat senang, sukacita rasanya dapat menjumpai sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi melalui acara Oasis Fajar yang datang menemani kita setiap pagi. Sebelum kita mendengar firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi semua ini karena kehebatanmu. Kami sudah mengalami pertolongan dan penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam. Hari ini sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan ini saudara-saudara diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Dari sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka yang dengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Saya memberikan judul khotbah pada saat ini, yaitu nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Judul khotbah ini merupakan kutipan langsung dari judul Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat 8 yang tadi saya baca. Ketika kita mendengar judul nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Sayang sekali bahwa pemazmur tidak memberitahu kita secara gamblang dan terbuka tentang pertolongan yang sudah dia alami. Pemazmur tidak secara rinci membeberkan persoalan apa yang dia hadapi sehingga dia memberikan nyanyian syukur dan bagaimana cara Tuhan menolong dia. Pemazmur tidak menyampaikan apa-apa tentang persoalan apa yang dia sudah alami. Namun pemazmur memberitahu kita bahwa persoalan yang dia hadapi sebenarnya belum selesai. Persoalan yang dihadapi oleh pemazmur belum tuntas. Artinya pemazmur memang sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa lampau. Tetapi pemazmur sadar selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka selama itu pula kita menghadapi persoalan. Karena itu melalui ayat yang ke-8 pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Allah bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan itu.
Bahkan bukan hanya persoalannya yang diselesaikan oleh Tuhan, tetapi pemazmur sekaligus memberitahukan kita tentang karakter Allah. Dan karakter Allah yang diperkenalkan oleh pemazmur adalah Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan kasih setia yang sementara, tapi kasih setia yang datang dari Allah adalah kasih setia yang kekal selama-lamanya. Namun ada hal yang sangat menarik melihat kehidupan pemazmur, bahwa memang masalahnya belum selesai, tetapi sikapnya untuk bersyukur kepada Tuhan sangat menakjubkan. Karena ia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Perhatikan bahwa masalahnya belum selesai, tetapi sikap pemazmur waktu bersyukur bukan setengah-setengah, tapi dia bersyukur dengan segenap hati. Apa alasan pemazmur mau bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan? Mengapa pemazmur melakukan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan? Ada beberapa alasan yang saya catat, saudara-saudara. Alasan pertama, pemazmur sadar bahwa ada telinga yang bersedia mendengar dan menjawab doanya. Itu terlihat di dalam ayat yang ketiga bagian A berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Alasan pertama mengapa pemazmur bersyukur adalah pemazmur percaya bahwa ada telinga yang tajam yang selalu terbuka mendengar setiap keluh kesahnya. Pemazmur tidak meragukan kesediaan Allah untuk mendengar doanya. Dalam hidup ini kita butuh ada orang yang mau mendengar kita, bukan? Kita butuh teman untuk bercerita tentang hidup dan masalah yang kita hadapi. Namun sadari bahwa telinga manusia ada batasnya. Dalam usia-usia tertentu manusia mengalami daya ingat yang semakin menurun dan mengalami juga pendengaran yang semakin juga menurun. Artinya telinga manusia terbatas dan ada batas. Karena itu jangan berharap pada telinga manusia untuk mendengar setiap rintihan. Berharaplah pada telinga Allah yang begitu peka dan tajam mendengar setiap rintihan dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ternyata pemazmur sadar betul bahwa dia sangat membutuhkan ada pribadi yang mau mendengarnya. Pemazmur berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ini alasan pertama mengapa pemazmur mau bersyukur. Karena Tuhan selalu mendengar dan juga selalu menjawab. Bukan cuma pemazmur yang mengalami hal ini. Engkau dan saya juga, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jika kita datang kepada Dia, Dia punya telinga yang siap mendengar doamu, mendengar keluh kesahmu, mendengar persoalanmu. Datanglah ke telinga itu. Telinga manusia ada batasnya, tapi telinga Allah, telinga yang tajam, telinga yang peka, telinga yang mendengar doa kita, bahkan doa yang tidak terucap dengan mulut, dengan kata-kata kita pun, telinga itu tajam mendengar. Serahkan pergumulanmu kepada telinga itu, sebab telinga itu telinga yang mengerti engkau dan mengerti saya. Kalau kita bawa persoalan kita ke telinga manusia, telinga mereka terbatas untuk menangkap semua persoalan kita. Tapi kalau kita bawa persoalan kita ke telinga Allah, telinganya tajam. Dan bukan cuma itu, tapi Dia juga Allah yang mau menjawab persoalan dan pergumulan kita. Itu alasan pertama. Mari kita lihat alasan kedua, kenapa ada nyanyian syukur sekalipun persoalan belum selesai. Karena pemazmur menyadari, meyakini bahwa ada pribadi yang menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Itu bisa kita jumpai di ayat yang ketiga bagian B berkata, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Fakta hidup selalu memperlihatkan kepada kita bahwa banyak kali beban hidup tidak serta-merta diangkat oleh Tuhan. Terkadang beban itu tetap ada, tetapi Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Untuk mendekati bagian ini, saya teringat dengan sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang diminta oleh ayahnya untuk mengangkat beras 1 karung. Kekuatan anak itu dengan beras 1 karung sangat tidak sebanding. Dalam hal ini sang ayah punya 2 pilihan untuk membantu anaknya. Pilihan pertama, ayah itu langsung mengambil beban itu sehingga anak itu bebas dari pikulan itu. Tetapi ada pilihan kedua, ayah itu tidak mengambil beban itu, tetapi sang ayah membungkuk untuk menggapai tangan anaknya, lalu membantu anaknya memikul beban itu. Pemazmur mendapati bahwa dalam konteks ini seperti seorang ayah
yang membungkuk untuk memberi kekuatan tambahan kepada anaknya. Seperti itulah Allah memberi kekuatan kepada pemazmur. Kadang-kadang dalam hidup ini kita melihat ada orang yang mengalami banyak sekali kesulitan, tapi orang itu mampu melewati semua itu karena Tuhan membungkuk untuk memberi kekuatan tambahan. Saya percaya saudara-saudara, kadang-kadang hari-hari yang kita lalui, hari-hari di mana COVID-19 masih mewabah, saudara-saudara, dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kalau kita datang ke telinga itu, saudara-saudara, dia berjanji untuk menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Jangan berhenti untuk berseru kepada dia, karena ada kekuatan tambahan yang dia berikan. Itu sebabnya pemazmur pernah berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Nah saudara-saudara, hidangan di hadapan lawan itu adalah sebuah peperangan. Tuhan sediakan adalah kekuatan. Kekuatan tambahan yang tentu saudara-saudara, dia tahu kekuatanmu tidak seberapa, dia tahu kekuatanmu terbatas, dan dia tahu bahwa engkau tidak mampu. Karena itu dia tambahkan kekuatan. Nah saudara-saudara, mari kita lihat alasan yang ketiga. Pemazmur percaya bahwa ada tangan yang menyelamatkan. Itu ayat yang ketujuh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kenyataan bahwa semua hal yang berat dan sulit telah mampu dilewati oleh kehidupan kita setiap hari. Itu bukan tentang tangan kita, tapi itu tentang tangan Allah yang terulur untuk menolong kita. Pemazmur berhasil melihat tangan Allah hadir menolong dia dalam kesesakan. Pemazmur bersyukur karena Allah tidak lepas tangan. Pemazmur bersyukur karena Allah tidak angkat tangan. Pemazmur bersyukur karena Allah tidak cuci tangan. Tetapi pemazmur percaya bahwa Allah yang dia yakini adalah Allah yang selalu turun tangan, Allah yang mau membantu menolong manusia. Betapa hebatnya pemazmur melihat tangan itu, dan melihat tangan yang tidak pangku tangan, yang tidak angkat tangan, apalagi cuci tangan. Tapi tangan itu turun menolong pemazmur. Dan bukan cuma pemazmur, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, engkau punya kesulitan apa, engkau punya tantangan apa, engkau punya beban apa, mari serahkan itu ke telinga dia, ceritakan itu ke telinga dia. Percayalah, dia tambahkan kekuatan untuk engkau mampu menghadapi persoalan hidup ini, dan tangan itu terulur untuk menolong kita. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya pada waktu kita melihat alasan yang ketiga ini, ada tangan yang menyelamatkan. Sebelum saya mengakhiri khotbah sederhana ini, maka saya ingin kita membawa hidup kita ke tangan Allah yang kuat. Jika pemazmur dalam ayat 7C bagian C mampu melihat, engkau mengelurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku, maka alangkah berbahagianya kita. Karena tangan yang dilihat oleh pemazmur itu, tangan yang sama pula yang terpaku di kayu salib untuk menggantikan tanganmu dan tanganku. Tangan itu meneteskan darah untuk mengampuni manusia yang berdosa. Tangan yang sama juga terus menopang dan menolong dan memberkati hidup kita setiap saat. Bahkan tangan itu sampai hari ini terbuka lebar untuk merangkul engkau dan saya. Sehingga benarlah pujian balak selamatan yang berkata, di tangannya masa depanku pun di tangannya. Jangan takut, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau engkau dan saya. Jangan takut, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu dan doaku. Jangan takut, ada kekuatan yang datang dari Allah yang akan dia berikan kepada engkau, sehingga engkau mampu menghadapi semua tantangan hidup. Karena itu, marilah kita serahkan hidup kita ke tangan yang setia menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa bila ada pendengar yang sedang sakit,
Apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah, hamba berdoa ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang sedang kecewa, putus asa dan hilang harapan, kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjumpai mereka secara pribadi dan memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saya Mayor Kriston Harinei Ofsir Koros Tobua Palu mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Shalom. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.